Kalau kamu bertanding balapan, kamu naik motor cekutruk, kamu sudah menang aja itu udah syukur. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar akhirnya? Kekhawatiran akan kekalahan terhadap Cremonese yang walaupun juru kunci tidak terjadi. Walaupun tetap saja ini menangnya dengan gaya khas Inter, yaitu menang sambil senam jantung. Kalau dilihat dari sisi lain ini sebenarnya agak menyedihkan ya. Bayangkan tim yang musim lalu adalah kandidat Scudetto, musim ini ngos-ngosan lawan tim juru kunci yang belum pernah menang sama sekali. Tapi kita akan bahas soal itu ntar agak belakangan. Sekarang kita bahas seputar update dulu seperti biasa kan. Oke, ini mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu, tapi akhirnya MS Milan Skriniar menandatangani kontrak dengan PSG. Tapi Inter dengan tegas menolak tawaran PSG untuk memberikan 10 juta supaya bisa diambil bulan Januari ini kan. Ya seperti aku yang bilang, dari mulanya aku optimis dia menandatangani kontrak hingga akhirnya semakin pesimis sampai 95% tidak jadi, ada 99% akhirnya sudah. Walaupun manajemen masih berharap, sebenarnya aku sempat baca bahwa manajemen masih berharap bahwa Skriniar akan mengalami yang namanya perubahan hati atau change of heart, apa ya, kayak berubah pikiran istilahnya kalau bahasa Indonesia. Tapi ternyata itu tidak terjadi karena sudah resmi. Cuma sekarang PSG ingin mempercepat proses kepindahan ini jadi Januari ini, tapi kabarnya aku bilang kabarnya ya, karena siapa tahu ini baru tanggal 29 kan, who knows, bisa aja berubah lagi. Manajemen yang terutama si Steven Zhang menolak mentah-mentah tawaran 10 juta dari PSG. Ya aku setuju banget, karena ya duit 10 juta itu pakai beli kacang rebus aja sama Zhang habis toh. Soalnya kacang rebusnya Zhang itu kan berlapis emas, jadi ya hampir nggak ada gunanya, mending disimpan 6 bulan. Ya gitu deh. Sementara itu Simone Inzaghi sendiri sudah berkomentar bahwa dia kan ditanya lagi tentang Skriniar, gimana nih Skriniar? Dia dengan bijak menjawab, Skriniar is a great professional. Ask Marotta and Ausilio about his future. Jadi dia nggak mau menambah polemik yang sudah. Terus terang aja, gara-gara komentar yang tidak perlu dari agennya Skriniar ini jadi agak drama kan. Padahal si Skriniar sendiri aku justru angkat jempol. Dia dari awal nggak ada komentar sama sekali. Yang jelas dia bilang cuma aku selalu serius, selalu memberikan 100%, sudah itu aja. Dan memang ini senada dengan yang diomongin sama Inzaghi. Skriniar selalu memberikan 100% di tempat latihan. Kalau kemarin tuh mungkin kebetulan Skriniar mendapatkan kartu merah pertamanya di seragam Inter ketika ada drama ini. Entahlah, aku sih memilih nggak usah ngeributin yang itu. Yang penting sekarang Skriniar masih bersama kita sampai Juni. Ya udah, semoga dia bisa memberikan yang terbaik. Gitu sih kalau aku. Cuma sekarang masalah berikutnya adalah ban kapten. Nah, ini nih, karena saat ini kan ban kapten itu dipegang oleh Skriniar. Sebelumnya sebenarnya Brozovic, karena seperti yang aku bilang, kalau yang namanya temporary artinya kapten sementara itu memang diberikan kepada pemain yang senior. Paling senior kan biasanya D'Ambrosio, kemudian karena D'Ambrosio jarang main kasih Brozovic cedera dikasih Skriniar. Cuman dengan ada masalah seperti ini sih, menurutku sebaiknya ya udah jangan lagi Skriniar yang pegang ban kapten, karena dia kan sudah pasti akan pergi. Jadi ini bakalan bikin awkward. Apalagi kabarnya beberapa pemain senior di Inter itu ya agak ngerasa kurang suka dengan sikapnya Skriniar, yang sebenarnya ya sangat bisa dipahami. Jadi ya menurutku ini jangan sampai berkembang menjadi konflik yang lebih luas lagi, gitulah. Yang bagus adalah berikutnya Aslani sangat bangga dengan penampilannya. Dia bilang,
A week of hard work ends on a positive note. Kalau ini nanti aku akan bahas sedikit tentang performa dia. Yang jelas Aslani sudah ada di track yang benar, walaupun belum sempurna atau belum layak jadi starter, tapi menurutku progres dia sangat bagus dan terus terang menurutku ini progres dia melebihi dari perkiraanku. Aku nggak nyangka dia akan secepat ini adaptasi dia. Tinggal, musim depan Aslani bukan tidak mungkin akan bisa bersaing dengan Brozovic untuk posisi gelandang bertahan. Aku bukan bilang pasti ya, tapi bukan tidak mungkin karena dia benar-benar ada di jalur yang tepat. Itu. Next, tentang ban kapten lagi. Ini aku mau bahas soal Lautaro Martinez. Kemarin ada suatu hal yang unik, yaitu pemain yang sangat dipuja-puja oleh Interisti seluruh dunia akhirnya mengenakan ban kapten. Tapi bukan Lautaro Martinez, tapi Lord dari segala Lord, Roberto Gagliardini. Gila guys, memang layak. Jadi manajemen itu, terutama Inzaghi, sangat mendengarkan masukan dari itu tadi cuma bercanda. Gila, tadi itu pas nonton itu aku setelah beberapa saat baru sadar, loh, ternyata Lautaro keluar diganti sama Korea sama Lukaku itu kan. Ya, ternyata Gagliardini yang jadi kapten, Pak. Gila guys. Tapi ya gini. Aku nggak akan bahas itu dulu. Kita bahas ini. Menurutku Lautaro Martinez sangat layak dipertimbangkan untuk jadi kapten permanen. Yang kemarin itu kan cuma kapten sementara kan, karena si Skriniar nggak main kan. Tapi berikutnya, karena sekarang yang calon kapten itu kan Skriniar udah coret, berarti masih ada Brozovic, kemudian yang kemarin muncul adalah Handanovic, kemudian Bastoni. Nah, baru sekarang Lautaro Martinez muncul. Dari keempat ini, terus terang aku sekarang sering ngelihat Lautaro Martinez. Pertama yang paling aku bikin sreg itu adalah dia adalah tipe yang selalu memberikan 100% di lapangan. Sebagai contoh ekstrim, bandingkan dengan Korea, kelihatan banget. Sejelek-jeleknya Lautaro Martinez main, walaupun dia tidak ngegol, bahkan ketika musim lalu dia 9 pertandingan tidak ngegol, tapi satu yang aku kagumi, dia selalu berlari, selalu sprint, selalu berjuang untuk pressing gitu kan. Kalau dia nggak jatuh, dia nggak akan berhenti ngejar bola. Walaupun kadang-kadang jatuhnya agak disenggol dikit jatuh. Tapi itu kan masalah lain. Jadi terus terang aku setuju banget kalau misalnya manajemen mempertimbangkan Lautaro Martinez untuk menjadi kapten permanen Inter. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Ingat ya, calonnya itu ada, ini untuk permanen ya, bukan temporary ya. Brozovic, Skriniar, Bastoni. Itu yang calon ini, yang calon permanennya. Kalau aku Lautaro setuju banget. Barella udah emak-emak marah-marah melulu. Kalau dari performa memang Barella bagus banget, tapi he needs to calm down. Masih terlalu meledak-ledak, terutama yang paling kelihatan ya pas kita lawan Madrid itu kan. Itu nggak perlu banget sebenarnya. Dan satu yang menarik dari komentar Lautaro Martinez adalah Edin Dzeko is incredible. Sebelumnya dia bilang bahwa wah sangat luar biasa, sangat bangga mengenakan ini ban kapten untuk Inter Milan. Itu udah kita bahas kan. Dzeko ini tipe pemain yang sangat rendah hati. Dia bilang Edin Dzeko sangat luar biasa. Setiap hari saya selalu berusaha belajar dari dia. Jadi walaupun bayangkan, dia ini sekarang ini statusnya striker terbaik Inter Milan, paling produktif, nggak ada lawan. Lukaku lewat jauh, nggak usah dibahas. Tapi dia dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa dia belajar dari Dzeko. Karena terus terang saja, ini aku selalu menekankan bahwa Dzeko ini sangat bagus untuk ukuran pemain yang sudah umurnya 37 tahun. Dan kalau dibandingkan Lautaro Martinez, hampir segala aspek lain itu Dzeko lebih unggul. Kecuali satu hal, fisik. Cuma di fisik aja dia kalah. Ketika dia mau dribble di bar udah jatuh selimputan, mau adu lari nggak bisa. Tapi di sisi lain positioning, umpan-umpan, link up play, bahkan dia bisa jadi playmaker juga.
turun ke lapangan tengah, bisa mendelay permainan, itu semuanya memang sangat superior. Jadi ketika seorang Lautaro Martinez bersedia mengakui bahwa saya belajar setiap hari dari Zico karena dia adalah pemain yang luar biasa, itu menurutku adalah tanda-tanda yang sangat hebat. Lautaro Martinez dengan mentalitas seperti ini, dia akan menjadi striker yang bahkan lebih bagus lagi dari yang sekarang ini. Kalau kawan-kawan perhatikan, salah satu aspek yang dia berkembang sangat pesat dibandingkan musim lalu adalah dribble dia jauh lebih bagus, lebih bisa one on one. Kalau musim lalu dia sedikit disentuh langsung jatuh, sekarang at least ada beberapa momen di mana dia ngotot tidak menjatuhkan diri. Jadi dia bisa menimbang-nimbang kapan saatnya jatuh, kapan saatnya tidak. Kalau musim lalu kan hampir selalu jatuh kalau disenggol kan. Jadi Lautaro Martinez ini umurnya 25, sudah mulai masuk ke masa prime, tapi dia masih bisa berkembang untuk menjadi lebih hebat lagi. Semoga kita tidak kehilangan striker ini seperti Skriniar, seperti Perisic ya. Nah, sekarang kita bahas ini nih, pertandingan tadi pagi. Menurutku ada beberapa hal yang mengecewakan, tapi ada beberapa hal juga yang layak dipuji. Pertama, Inter Milan memenangkan pertandingan dengan susah payah. Dalam pertandingan tadi pagi itu menurutku Inter sudah melakukan hal yang maksimal. Dalam artian ya betul, kalau kita harus akui secara kualitas masih kok kurang banget, terutama di sisi pertahanan. Ini yang sangat bikin senam jantung. Dari lapangan tengah ke depan itu menurutku sudah cukup bagus. Ingat, walaupun kita deg-degan sampai akhir, tapi menurutku Inter memang menguasai pertandingan. Terbukti, kalau ini aku bukan asal ngomong ya, biar nanti jangan ada yang bilang wah dibelain terus Inter. No, kita lihat bagusnya di mana, jeleknya di mana. Aku sudah sebutkan, bahkan pada saat live reaction aku sebut pertahanannya kacau beliau, benar-benar kacau beliau. Tapi dari segi sektor serangan kita sangat bagus. Aku bilang bukan sekedar bagus loh, sangat bagus. Bahkan gol Cremonese kemarin itu kan berawal dari serangan kita yang hampir gol, tapi kemudian gagal, terus langsung kena serangan balik. Boom. Gitu kan. Kalau kawan-kawan lihat statistik, kita itu membukukan 30 tembakan. Yang on target itu 10 shot on target. Kalau kawan-kawan lihat di ini, di di SofaScore, aku tunjukin aja ya. SofaScore. Kiper Cremonese mendapat nilai tertinggi di antara pemain Cremonese, yaitu 7,8. Kita klik, dia melakukan 8 penyelamatan. High claims 2, penyelamatan dari dalam kotak penalti itu 6. Jadi ini bukan dari segi permainan, betul aku mengakui bahwa kurang banget, tapi ini sudah maksimal. Ini yang bisa diberikan dengan kualitas pemain yang ada di lapangan kemarin itu, terutama ya Lord Gagliardini. Ibaratnya gini deh, kalau kamu bertanding balapan, kamu naik motor cekutruk, kamu sudah menang aja itu udah syukur. Karena kamu nggak bisa mengharapkan motor Seven ceblok itu bisa lari 100 km per jam. Jadi kalau kamu main pakai Honda Seven ceblok lawan Tiger, terus kamu menang, kita nggak layak protes ya. Ngerti kan maksudku ya? Selain pemain yang cekutruk itu, pemain lain kan kelelahan semua. Baru berapa kali main, baru habis Super Copa, baru habis kalah lawan Empoli. Dan jangan lupa hari Rabu ini kita sudah main lagi Coppa Italia lawan Atalanta. Which is Atalanta ini tantangan berat banget. Ini ya. Di Serie A, Atalanta itu ada di peringkat 4. Poin dia 38, selisih 2 poin aja dengan Inter. Tapi yang patut dikhawatirkan adalah selisih gol. Atalanta mencetak 39 gol, sedangkan Inter cuma, dalam tanda kutip cuma 40. Jadi selisih cuma 1. Tapi dari segi kebobolan, Inter kebobolan 26, sedangkan Atalanta 23. Jadi mereka pertahanannya lebih bagus dari Inter. Nggak usah dibelain lagi, memang Inter ini salah satu pertahanan terjelek di top tim Serie A saat ini. Dan bayangkan Inzaghi harus memainkan pertandingan kemarin dengan pemikiran bahwa hari Rabu sudah main lagi lawan Atalanta. Jadi ketika kemarin
akan ditarik keluar, aku setuju banget. Kemudian Zeko dan Lautaro Martinez juga ditarik keluar, aku setuju banget. Jadi ya sudah 2-1, lebih baik kita pertahankan itu, istirahatkan pemain yang lain. Karena ya gitu, apalagi Hakan juga sudah kena kartu kuning. Lagi 3 hari sudah main lagi, jadi ya aduh, menurutku kita layak bersyukur untuk hasil tadi pagi, walaupun dengan tidak tetap menutup mata bahwa memang performa Inter Milan tadi pagi istilahnya left something to desire. Jadi masih pingin ada yang lebih lagi yang kita harapkan dari performa itu. Tapi ya seperti analogi tadi, kalau kita main balapan pakai Honda 7 ceblok sudah menang aja udah syukur. Tapi di sisi lain ya Cremonese aduh nggak tahu dah. Serius bro, itu juru kunci. Tapi tetap bersyukur. Kalau kawan kan tahu ada TikToker dari Bali itu yang intinya bersyukur. Intinya itu maksudnya intinya bersyukur. Sudahlah kita syukuri aja bisa menang. Yang penting ingat, menang lawan juru kunci ataupun menang lawan Napoli itu sama saja nilainya 3 poin. So gitu deh. Aku tahu banyak yang kecewa dengan performa Inter tadi, tapi tetap kenyataannya adalah Inter sudah berusaha maksimal, 30 tembakan, 65% possession, 10 tembakan on target. Kiper lawan itu tampil sangat bagus, dia melakukan 8 penyelamatan. Jadi ini banyak faktor yang membuat ini. Cuma satu-satunya yang memang mengkhawatirkan adalah lini pertahanan Inter. Itu aja sih, semoga Inzaghi ketemu lawan Atalanta Coppa Italia kan Skriniar bisa main. Jadi mestinya masalah ini bisa lebih teratasi sih. Semoga. Oke, itu aja dulu untuk komentar kali ini. Terima kasih banyak buat dukungannya, yang subscribe, terima kasih, yang like, terima kasih. Ini meningkatkan algoritma YouTube. Kalau ada kawan-kawan yang belum subscribe dan suka dengan konten-konten Inter, ya udah subscribe dong. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Mana nih? Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.